Bab 241, Pertemuan Para Pahlawan. Lin Ming dengan cepat terbang ke tengah tangga batu giok. Saat ini, dia mendengar suara dingin terdengar dari belakangnya. Wah, kamu punya sedikit keahlian, sepertinya aku meremehkanmu. Lin Ming berbalik untuk melihat Wang Mu dari negara Huoluo mengikutinya dari belakang, tidak terlalu jauh. Dia terlihat cukup santai. Tampaknya, dia tidak menggunakan banyak tenaga. Terima kasih, kamu sendiri tidak seburuk itu. Lin Ming berkata dengan santai. Mendengar nada santai Lin Ming, Wang Mu dengan dingin mendengus dan berkata, mari kita lihat berapa lama kamu akan begitu sombong. Saat seseorang mendekati tengah tangga batu giok, jumlah seniman bela diri bertambah. Ada beberapa seniman bela diri yang mondar-mandir di sini, kemajuan mereka sangat lambat. Meskipun Lin Ming berpikir ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini, dia tidak melambat. Dia menuju gerbang dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Ayolah, kamu naik begitu cepat, aku ingin melihat kapan kamu dikalahkan. Wang Mu mengutuk dalam hatinya. Ada jebakan kecil di tengah tangga batu giok. Jika tidak hati-hati, akan mudah mengalami kerugian yang memalukan. Meskipun ini tidak cukup untuk mengalahkan seseorang dengan kekuatan Lin Ming, kegagalan ini cukup untuk membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Para seniman bela diri di sekitarnya juga melihat Lin Ming bergegas menuju tengah tangga batu giok dan memendam rasa schadenfreude dalam pikiran mereka. Anak ini mungkin tidak tahu ada jebakan yang menunggunya. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi yang berpengalaman harus bersiap menghadapinya, jika tidak maka akan terlalu mudah untuk lengah. Semua orang menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara, mereka tidak terlalu senang setelah dilampaui. Begitu kaki Lin Ming menginjak tengah tangga batu giok, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Bahkan Ouyang Ming dan Jiang Baoyun telah berhenti di sana selama beberapa saat alih-alih melewatinya dalam satu tarikan napas. Jadi ada susunan pembunuhan ilusi yang terpisah di sini, Lin Ming berpikir ketika dia melihat simbol-simbol di tangga batu giok tiba-tiba menyala dan aliran udara energi asal mulai mengalir keluar dari formasi susunan, menjadi tegak lurus saat mencoba untuk berdampak padanya. Lin Ming menyapu dengan kekuatan jiwanya dan melihat bahwa aliran udara kira-kira setara dengan serangan habis-habisan dari seniman bela diri periode kondensasi nadi terlemah. Meskipun mudah untuk memblokirnya, menghindarinya membutuhkan lebih sedikit usaha. Saat dia mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, tubuh Lin Ming terasa seperti bulu di bawah pengaruh konsep angin. Dengan gerakannya yang sangat cepat, dia mampu menghindari semua aliran udara energi asal. Karena dia terlalu cepat, tubuh Lin Ming berubah menjadi serangkaian bayangan. Segera, dia mencapai tengah aliran udara energi asal yang bergejolak, dan dalam beberapa saat lagi dia benar-benar melewati semuanya. Dia menghindari semuanya. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari semuanya? Bahkan jika seniman bela diri periode kondensasi nadi yang berpengalaman tiba pada titik ini, dia masih harus menggunakan esensi sejatinya yang kental untuk menahan serangan tersebut. Gravitasi di sini terlalu kuat, tidak mungkin untuk disembunyikan. Teknik gerakan yang aneh. Dalam hal teknik gerakan, dia tidak lebih lemah dari talenta manapun di 7 lembah mendalam. Aku ingin tahu seberapa berbedanya kemampuan bertarungnya. Beberapa talenta muda luar biasa berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada titik ini, seorang pemuda berpakaian putih tersenyum dan berkata, kamu salah. Alasan dia bisa menghindari aliran udara energi asal bukan karena dia menggunakan teknik gerakannya, tapi karena dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dia mengetahui jalur aliran udara energi asal dengan kekuatan jiwanya, dan mampu menghitung jalur yang harus diambil agar tidak terkena salah satu dari mereka. Orang ini adalah seorang jenius kekuatan jiwa. Saya melihatnya di Desert Flower Hall menggunakan kekuatan jiwanya. Melawan seorang seniman bela diri dengan budidayanya, dia dapat mengalahkan siapapun dari mereka dalam hitungan detik, bahkan Ouyang Xiyun dari 7 lembah mendalam. Apa? Dia langsung mengalahkan Ouyang Xiyun. Begitu ya, jadi begitulah, aku mendengar bahwa Ouyang Xiyun dari fraksi Acaccia telah dibunuh oleh seseorang, sepertinya dia adalah orang ini. Banyak dari 7 murid mendalam yang hadir telah mendengar berita bahwa Ouyang Xiyun telah terluka parah. Para murid dari 6 fraksi lainnya tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menertawakan fraksi Akasya. Oleh karena itu, berita tentang luka parah yang dialami Ouyang Xiyun dengan cepat menyebar ke seluruh 7 lembah mendalam. Setelah beberapa diskusi, para seniman bela diri di dekatnya diam-diam memperhatikan Lin Ming, terutama seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Mereka mulai berpikir untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu jika mereka bertemu Lin Ming, mereka tidak percaya bahwa mereka lebih kuat dari Ouyang Xiyun. Setelah Lin Ming melewati pos pemeriksaan di tengah tangga batu giok, tidak ada lagi rintangan di depan. Lin Ming bangkit lurus seperti awan, dengan cepat mencapai gerbang gunung. Karena Lin Ming sengaja berusaha menyembunyikan kekuatan aslinya, dia memulainya lebih lambat dari yang lain. Sesampainya di gerbang gunung, sudah ada sekitar 70 orang yang menunggu di sana. Lebih dari 90% dari mereka adalah murid fraksi total, hanya ada sedikit murid dari 36 negara atau 16 keluarga budidaya bela diri. Lin Ming tahu bahwa bahkan jika mereka tiba lebih dulu, itu tidak berarti bahwa mereka lebih kuat daripada para murid yang masih berada di tangga batu giok. Untuk uji coba gerbang gunung, tidak masalah asalkan dilewati dalam waktu yang ditentukan. Ada banyak murid lain yang berusaha menyembunyikan kekuatan mereka juga. Para seniman bela diri ini tidak ingin mempublikasikan kekuatan mereka dan menarik perhatian orang lain sebelumnya. Tapi tentu saja mereka tidak boleh terlalu lambat, kalau tidak mereka akan diejek.
3/4 dupa dengan cepat terbakar. Rangkaian pembunuhan ilusi yang terpisah di tengah tangga batu giok telah melenyapkan sejumlah besar seniman bela diri. Banyak orang yang sampai di lokasi ini sempat teralihkan perhatiannya dan kemudian dikejutkan oleh aliran udara energi asal. Untungnya, aliran udara energi asal hanya menimbulkan luka dangkal dan tidak berakibat fatal, jika tidak, seniman bela diri muda akan jatuh dari langit seperti lalat. Zhou Yu dan Liang Long masih mendaki, tampak seperti orang tua yang mencoba merangkak mendaki gunung. Ketika mereka melihat seniman bela diri demi seniman bela diri melewati mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat diri mereka sendiri dengan senyuman yang dipaksakan. Mereka juga memahami bahwa alasan Qin Zia mengumpulkan mereka adalah untuk memenuhi kuota 5 orang. Sejak awal, keduanya tidak pernah memiliki harapan apapun untuk melewati uji coba gerbang gunung. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melakukannya? Liang Long memandangi dua seniman bela diri yang terlempar oleh aliran udara energi asal di depan mereka, dan hatinya bergetar karena gugup. Seniman bela diri yang lebih lambat memiliki kekuatan yang lebih lemah. Pada titik ini, siapapun yang masih berada di sini akan merasa mustahil untuk melintasi aliran udara energi asal. Jika mereka mencobanya, mereka akan mengalami nasib yang sama dan dikirim terbang ke langit. Zhou Yu mengatupkan giginya dan berkata, kami akan melakukannya. Kita sudah sampai sejauh ini, meskipun kita tahu betul bahwa tidak ada peluang untuk lolos, jika kita menyerah sekarang maka kita akan merusak hati seni bela diri kita sendiri. Jika kita tidak meninggalkan kerajaan Sky Fortune, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa besar perbedaan antara kita dan mereka, tidak mungkin kita bisa berdiam diri. 4 keluarga budidaya bela diri kerajaan Sky Fortune selalu memiliki sikap superior. Sekarang, Zhou Yu akhirnya mengerti bahwa apalagi para murid dari keluarga bela diri mereka, bahkan jika keempat keluarga itu sendiri ditempatkan di wilayah 7 mendalam, mereka akan dianggap hanyalah semut kecil. Di sekitar beberapa ratus ribu mil tanah, mungkin ada banyak keluarga bela diri yang lebih besar dan lebih terkenal daripada keluarga mereka sendiri. Saat Zhou Yu dan Liang Long mengambil langkah di tengah tangga batu giok, mereka dikejutkan oleh aliran udara energi asal dan terlempar ke udara. Ada juga beberapa seniman bela diri lain yang menemani mereka dalam perjalanan. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang setelah dipukul, bangkit kembali dan merangkak ke depan sekali lagi. Ada juga yang dipukul sekali lalu menyerah. Bahkan ada juga yang tidak kena namun tetap berbalik dan menyerah, karena tahu pasti tidak akan lolos. Upaya dan kekalahan berulang-ulang dari mereka yang mencoba lagi dan lagi semuanya tercermin di mata Lin Ming. Dia menghela nafas dengan emosi. Dia sama seperti mereka belum lama ini, dengan tekun berjuang untuk mencapai harapan yang jauh, namun terus-menerus merasakan kegagalan. Untuk harapan yang menyedihkan itu, seseorang harus mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Itulah jalur seni bela diri. Bahkan dalam dimensi yang tak terhitung jumlahnya di alam para dewa, terdapat banyak seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya hanya segelintir dari mereka yang mampu berdiri di puncak semuanya. Untuk mencapai tahap itu, mereka harus memiliki ketekunan, bakat, tetapi juga peluang. Namun peluang keberuntungan tersebut hanya dapat diperoleh oleh mereka yang telah bersiap, jika tidak, peluang tersebut tidak ada gunanya. 3 pemimpin lembah dari 7 lembah mendalam berdiri dengan angkuh di atas perahu roh, mengabaikan para seniman bela diri di bawahnya yang mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menaiki tangga. Bagi mereka, murid-murid ini tidak lebih dari semut di tanah. Saat ini, dupa mulai menyala lebih lambat. Meski hanya tersisa 1/4 dupa, tingginya masih 2,5 kaki. Lin Ming memperkirakan bahwa jika terus begini, masih membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikannya. Jadi ternyata waktunya masih cukup. Lin Ming akhirnya mengerti. Uji coba gerbang gunung ini adalah untuk para murid itu sendiri. Itu agar para talenta muda yang terlalu percaya diri, kurang ajar, dan sombong menyadari perbedaan antara diri mereka sendiri dan talenta sejati. Jika mereka putus asa hanya karena hal ini dan berhenti mendaki, maka mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menempuh jalur seni bela diri. Inilah pasang surutnya dan inilah pasang surutnya. Mereka yang tetap tinggal akan menjadi lebih berpengalaman dan keriput. Namun bagi mereka yang tersingkir, mereka akan bertekuk lutut, tidak mungkin pulih dari kegagalan ini. Para talenta muda yang telah mencapai gerbang gunung memandang rendah para seniman bela diri yang masih berjuang dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Penghinaan ini, terhadap artis perkawinan yang masih berada di tangga batu giok yang pernah menganggap diri mereka jenius tiada taraf, juga merupakan katalisator. Mereka selalu terbiasa menjadi superior, kapan mereka pernah menerima penghinaan seperti ini? Memperhatikan mata talenta ini, Lin Ming menghela nafas lagi. Murid-murid ini hanya memiliki kualifikasi untuk disebut berbakat di 7 lembah mendalam, dan dengan demikian meremehkan orang lain. Tetapi jika mereka ditempatkan di sekte yang lebih tinggi dan lebih kuat, mereka mungkinlah yang berjuang untuk menaiki tangga batu giok. Misalnya, ambil Mu Qianyu. Kondensasi denyut nadi pada usia 15 tahun, Hautian pada usia 17 tahun, dan Xiantian pada usia 22 tahun. Jika Mu Qianyu yang berusia 20 tahun berdiri di sini, semua jenius yang hadir, termasuk bahkan 3 master lembah dari 7 lembah mendalam, semuanya akan dibayangi oleh kecemerlangannya. Sama seperti Lin Ming yang sedang berpikir, dia melihat Qin Xingxuan akhirnya mencapai gerbang gunung, wajahnya memerah karena usaha dan tubuhnya basah karena keringat. Lin Ming tersenyum lega, menyapanya, dan kemudian buru-buru menyerahkan sebotol pil pemulihan esensi sejati.
Meskipun dia baru saja melewati gerbang gunung, ini masih cukup mengejutkan dengan usia Qin Xingxuan yang rendah dan budidaya penempaan tulang tengahnya. Kurang dari setengah jam kemudian, uji coba gerbang gunung akhirnya selesai. Ada banyak seniman bela diri yang kelelahan karena kelelahan dan pingsan di tangga. Meski mereka berusaha keras, mereka tetap gagal mencapai gerbang gunung. Liang Long dan Zhou Yu juga merupakan dua orang yang gagal lolos. Ada sekitar 200 seniman bela diri yang tersisa, hampir 60 dari jumlah aslinya telah dihilangkan. Dalam kelompok yang terdiri dari 200 orang ini, 70% di antaranya adalah murid 7 lembah mendalam. Hanya ada beberapa lusin murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri. Bahkan ada banyak seniman bela diri periode kondensasi nadi awal yang telah tersingkir ketika mereka mencapai aliran udara energi asal. Arus udara energi asal sama dengan serangan kekuatan penuh dari seniman bela diri periode kondensasi nadi terlemah. Tidak hanya itu, ada puluhan aliran udara energi asal yang saling terhubung. Seorang seniman bela diri puls kondensasi awal yang lemah tidak akan mampu menanggung semuanya. Dari kelompok Sky Fortune Kingdom, yang tersisa adalah Ling Shen, Lin Ming, dan Qin Xingxuan. Di 36 kabupaten ini, harus diketahui bahwa setidaknya setengah dari mereka gagal total untuk masuk. Hanya negara-negara besar seperti negara Huoluo dan negara yang mulia yang memiliki kuota 10 orang yang masih memiliki 3 murid tersisa. Sky Fortune Kingdom awalnya adalah negara yang ditempatkan di tengah-tengah kelompok. Bahwa mereka bisa sukses di pertemuan bela diri ini sungguh terlalu mengejutkan. Adapun 16 keluarga bela diri, situasinya agak lebih baik daripada 36 negara. Keluarga bela diri kuno ini biasanya memiliki murid yang terlatih secara khusus, dan oleh karena itu mereka biasanya memiliki setidaknya 1 murid yang tersisa. Ada beberapa keluarga bela diri besar yang bahkan memiliki 2 atau 3 murid tersisa. Bab 242, Pertemuan Bela Diri dimulai. Saat Lin Ming melangkah melewati gerbang menuju pegunungan langit yang mendalam, dia segera merasakan bahwa energi asal langit dan bumi jauh lebih tebal di sini, sekitar 60 hingga 70%. Jika seseorang berkultivasi di sini, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat dia berbalik untuk melihat kembali ke gerbang, dia terkejut melihat pesona dan rune yang bersinar samar-samar tertulis di sana. Rupanya, ada juga formasi susunan yang ditempatkan di gerbang gunung. Begitu, jadi pegunungan langit yang mendalam terbentuk di tengah denyut naga, tapi ada juga penghalang formasi susunan yang mengumpulkan energi asal langit dan bumi. Bahkan tidak mempertimbangkan puncak tertinggi dari pegunungan langit yang mendalam, namun bahkan energi langit dan bumi yang berasal dari kota langit yang mendalam jauh lebih hidup daripada kerajaan Sky Fortune sejauh ini, belum lagi semua sumber daya lain yang tersedia untuk 7 lembah mendalam. Tidak heran hal ini menyebabkan begitu banyak seniman bela diri merasa iri, dan mengapa bahkan seniman bela diri puncak penempaan tulang lebih memilih tinggal dan mempertahankan kota langit yang mendalam sebagai penjaga gerbang daripada pergi ke negara yang lebih kecil dan bekerja sebagai komandan. Bukan hanya Lin Ming yang menemukan energi asal langit dan bumi yang sangat kaya dari pegunungan langit yang mendalam. Banyak dari pahlawan muda berbakat yang datang pertama kali merasa takjub, dengan gamblang berbicara tentang fenomena menakjubkan ini. Mereka juga mulai iri dengan sumber daya yang tersedia bagi para murid fraksi total. Tidak terlalu jauh dari jalan utama di atas tebing, ada beberapa murid 7 lembah mendalam yang sedang melihat ke bawah ke arus orang yang padat. Ekspresi mereka tampak seolah-olah mereka terbiasa melihat seniman bela diri udik desa kecil ini memasuki kota mereka. Apakah itu dia? Seorang pria berpakaian putih berdiri di depan kelompok itu bertanya kepada murid di dekatnya dengan transmisi suara esensi sejati sambil mengetukkan jarinya. Ya, orang itu, namanya Lin Ming. Dialah yang melukai Ouyang Xiyun. Dalam uji coba gerbang gunung, nomor berapa dia? Meskipun peringkat uji coba gerbang gunung tidak mengungkapkan kekuatan sebenarnya seseorang, itu dapat digunakan sebagai titik referensi. Sekitar 80 sesuatu. Saya tidak ingat angka pastinya. Peringkat yang layak. Dengan rank seperti itu, tak perlu khawatir ia tidak lolos nantinya. Lebih baik seperti ini, aku akan membuatnya menyesali hari kelahirannya. Pria berpakaian putih itu menunjukkan senyuman sinis saat mengatakan ini. Pada saat ini dari tengah kerumunan, Lin Ming tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Mereka saling berhadapan, lalu Lin Ming tersenyum dan berbalik. Pria berpakaian putih itu terkejut. Dia benar-benar layak disebut jenius kekuatan jiwa, persepsinya sangat mengejutkan saya. Dia bahkan bisa merasakan ketika orang-orang mengamatinya. Baiklah, aku semakin tertarik pada orang ini. 1 tahun yang lalu, Lin Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa pada ulang tahunnya yang ke-16 dia benar-benar masuk ke dalam 7 lembah mendalam. Pada saat itu, 7 lembah mendalam hanyalah keberadaan seperti surga yang tujuannya terlalu jauh. Belum lagi 7 lembah mendalam, bahkan 7 rumah bela diri mendalam Sky Fortune Kingdom sangat sulit dijangkau. Sekarang, pada hari yang sama dengan ulang tahun ke-16 Lin Ming, pertemuan bela diri fraksi total secara resmi akan dimulai. Medan bela diri terletak di puncak tertinggi pegunungan langit yang mendalam, yang juga merupakan tempat fraksi total 7 lembah mendalam berada. Puncak tertinggi pegunungan langit yang mendalam adalah setinggi 60.000 kaki. Gunung ini sangat besar dan berbatu-batu. Gunung tersebut memancarkan tekanan tak terlihat yang akan menyebabkan seniman bela diri yang lemah merasa sangat tertekan, hanya mampu menampilkan 50% dari kekuatan mereka. Saat matahari terbit, sudah ada ribuan orang berkumpul di alun-alun depan aula besar.
Ada murid dari 7 lembah mendalam, serta individu berpangkat tinggi dari keluarga besar dan tamu dari 7 lembah mendalam. 7 lembah mendalam telah mengundang mereka ke sini untuk menonton pertemuan bela diri, dan juga untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Alun-alun aula besar lebarnya 10 mil, datar dan mulus seperti batu asahan. Seorang ahli seni bela diri telah menebang bagian gunung ini dan meratakannya. Saat ini, alun-alun dibagi menjadi 10 wilayah. Setiap wilayah dipisahkan oleh formasi susunan, dan formasi susunan ini menutupi seluruh area untuk mengisolasi semua esensi sejati, jadi tidak ada bahaya terkena dampak setelah pertempuran. Ada 209 pahlawan muda berbakat yang berhasil melewati gerbang gunung. Bakat-bakat ini dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 20 atau 21 orang. Dari grup tersebut, 10 di antaranya akhirnya lolos ke babak selanjutnya. Setelah 10 kelompok dijumlahkan, akan ada total 100 murid. Itu akan menjadi 100 peringkat pertama dari total faction martial meeting. Jika seseorang bisa mencapai 100 besar, itu sudah merupakan hasil yang bisa dibanggakan. Adapun talenta-talenta muda berprestasi itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Mereka mampu melewati arai 10.000 pembunuhan untuk mendapatkan peringkat. Selama mereka melewati uji coba gerbang gunung, mereka akan bisa mendapatkan peringkat yang tepat. Lin Ming sudah tahu di grup mana dia akan berada, grup ke-6. Pengelompokan ini tidak diambil dari undian, tetapi diputuskan oleh 7 lembah mendalam. Sky Fortune Kingdom dan Huoluo Nation keduanya berada di wilayah yang sama. Pada setiap rapat bela diri fraksi total, mereka akan ditempatkan pada kelompok yang sama. Selain itu, ada juga 3 negara dan keluarga budidaya bela diri. Secara keseluruhan ada 5 pengaruh kelas 2 di pihak mereka. Selama pertemuan bela diri ini, kelima pengaruh tersebut telah membawa total 9 orang yang mampu melewati uji coba gerbang gunung. Kerajaan Sky Fortune punya 3, negara Huoluo punya 3, 2 keluarga bela diri besar punya 3, dan sisanya tidak punya. Kelompok ke-6 memiliki total 21 murid. Selain 9 orang ini, 12 lainnya adalah murid dari fraksi total 7 lembah mendalam. Fraksi total menugaskan pengelompokan murid-murid mereka berdasarkan peringkat di mana mereka melewati gerbang gunung. Ini untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kekuatan rata-rata. Saat Lin Ming mulai mengukur persaingannya, dia tiba-tiba mendengar teriakan burung datang dari atas. Dia mendongak dan melihat elang angin surgawi yang besar mengepakkan sayapnya dan berputar-putar. Elang angin surgawi ini memiliki aura yang berwibawa saat terbang di langit pegunungan langit yang mendalam, memandang ke bawah ke dunia di bawah dengan cibiran. Elang angin surgawi ini beberapa kali lebih besar dari elang angin surgawi biasa. Tidak hanya itu, sayapnya juga berwarna emas tua. Warna emas ini membuat orang berpikir bahwa burung ini sebenarnya adalah seekor Raja Wali bersayap emas, atau mungkin elang besar ini berasal dari garis keturunan binatang suci. Itu orang-orang dari Gunung Merak. Mereka terlalu sombong. Bukan saja mereka tidak turun ke pintu masuk, tapi mereka masih melayang di langit. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal itu. Selama 100 tahun terakhir, Gunung Merak menjadi semakin ganas, dan mulai menekan kita. Itu normal bagi mereka untuk bertindak arogan. Lin Ming berdiri di samping murid 7 lembah mendalam dari kelompok ke-6 saat mereka berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Gunung Merak, tempat macam apa itu? Lin Ming belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Qinzia berkata, Gunung Merak berjarak 800.000 mil dari 7 lembah mendalam, dan juga merupakan sekte kelas 3. Kekuatan mereka lebih unggul dari 7 lembah mendalam, terutama dalam 100 tahun terakhir. Ada beberapa talenta tiada taraf yang muncul dari Gunung Merak, dan mereka telah menjadi salah satu dari 3 sekte kelas atas. Selama setiap pertemuan bela diri fraksi total, Peacock Mountain akan selalu mengirimkan beberapa orang untuk menyaksikan dan memahami kekuatan generasi muda 7 lembah mendalam. Tentu saja, 7 lembah mendalam kami juga mengirimkan orang untuk menghadiri turnamen yang mereka adakan. Begitu, berapa banyak sekte kelas 3 yang ada di benua tumpahan langit? Apa sekte kelas tertinggi? Lin Ming tidak bisa tidak menanyakan hal ini. Saat dia semakin sering berhubungan dengan dunia yang luas, meningkatnya jumlah negara adidaya membuatnya tercengang. Qinzia memaksakan senyum dan berkata, saya tidak terlalu yakin. 7 lembah mendalam kami sebagian besar hanya berkomunikasi dengan sekte kelas 3 lainnya. Adapun sekte tingkat tinggi itu, mereka berada di luar jangkauan. Suara Qinzia baru saja jatuh, ketika tangisan nyaring bergema di langit. Ini bahkan lebih bernada tinggi daripada elang angin surgawi, dan sungguh menakutkan. Saat elang angin surgawi emas di udara mendengar seruan ini, tiba-tiba ia menjadi ketakutan. Sikapnya yang angkuh dan arogan benar-benar menguap, dan ia melonjak dalam kepanikan. Ribuan mata tertuju ke cakrawala. Saat ini, semua orang terlihat sangat tercengang. Burung merah terang. Astaga, seekor burung merah terang. Apakah ini nyata? Elang angin surgawi emas beberapa saat yang lalu hanya memiliki garis keturunan binatang suci. Tapi Vermilion Bird adalah Saint Beast sejati. Karena tidak ada Phoenix sejati di benua tumpahan langit, burung Vermilion dianggap sebagai raja dari segala burung. Begitu elang angin surgawi emas bertemu dengan burung Vermilion, ia pasti akan merasakan ketakutan dan kekecewaan yang mendalam muncul dari garis keturunannya, dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Bagaimana mungkin ia berani menempati langit yang sama dengan Vermilion Bird? Aku belum pernah melihat Saint Beast seumur hidupku.
Bahkan para tetua sekte mungkin belum pernah melihat yang seperti ini. Ini benar-benar layak menjadi fraksi total 7 lembah mendalam. Di tanah kecilku, mustahil bagiku untuk melihat binatang suci. Seorang murid dari 16 keluarga bela diri mengepalkan tangannya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Melihat Saint Beast yang legendaris, dia merasa bisa mengatakan bahwa dia menjalani hidupnya tanpa penyesalan. Lin Ming memperhatikan bahwa beberapa murid fraksi total di dekatnya berbicara seolah-olah mereka bingung bagaimana menjelaskan hal ini. Seorang murid 7 lembah mendalam berpikir keras, salah satu faksi sebenarnya memiliki burung vermilion. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 20 tahun dan saya belum pernah mendengar hal seperti ini. Burung vermilion terbang ke puncak tertinggi pegunungan langit yang mendalam. Bahkan Kinzia yang biasanya tenang sepertinya telah kehilangan seluruh ketenangannya. Dia berkata, mereka mungkin orang-orang dari Divine Phoenix Island. Itu adalah sekte kelas 4. Berbagai sekte bertingkat biasanya tetap berada di lingkarannya masing-masing. Sekte kelas 4 biasanya tidak berhubungan atau berbicara dengan sekte kelas 3. Kinzia pernah mengatakan bahwa 7 lembah mendalam tidak terus berhubungan dengan sekte kelas 4, tetapi pada saat berikutnya, sekte kelas 4 benar-benar datang. Mendengarkan kata-kata Kinzia, Lin Ming menelan ludah, wajahnya menunjukkan warna yang aneh. Pulau Phoenix Ilahi. Qin Xingxuan bergema saat dia melihat vermilion berterbang di langit. Mata Qin Xingxuan dipenuhi kerinduan. Alangkah baiknya jika dia bisa memiliki vermilion bird miliknya sendiri. Kinzia berkata, Divine Phoenix Island adalah salah satu sekte teratas di antara semua sekte kelas 4. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan datang ke pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Ini mungkin pertama kalinya hal ini terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kinzia belum selesai ketika perahu roh 7 lembah mendalam terbang untuk menyambut para tamu. Lin Ming melirik ke atas. Orang-orang yang berada di perahu roh adalah 3 pemimpin lembah dari 7 lembah mendalam. Untuk mengadakan pesta penyambutan seperti itu hanya untuk eksistensi puncak yang mutlak. Tamu itu kuat dan tuan rumah lemah. Tidak hanya itu, tapi nilai kami lebih rendah secara keseluruhan. Begitulah adanya, kata Kinzia sambil menggelengkan kepalanya. Perbedaan kekuatan antar tingkatan sangat besar. Misalnya, kerajaan Sky Fortune adalah kekuatan kelas 2 sementara 7 lembah mendalam adalah kekuatan kelas 3. Ketika seseorang datang dari 7 lembah mendalam yang bahkan bukan seorang tetua, seperti Ouyang Dihua, Kaisar Kerajaan Langit Keberuntungan harus keluar dan memberikan penghormatan, jangan sampai dia memprovokasi yang lain. Dengan ini, perbedaan keduanya bisa dipastikan. Master Lembah 7 Lembah Mendalam Si Zongtian baru saja mendapat pesan beberapa hari yang lalu bahwa Divine Phoenix Island akan mengirimkan seseorang untuk mengamati pertemuan bela diri fraksi total mereka. Si Zongtian benar-benar bingung dengan hal ini, dia tidak tahu mengapa sekte kelas 4 tiba-tiba memutuskan untuk tertarik pada perayaan tersebut. Saya adalah Master Lembah 7 Lembah Mendalam, Si Zongtian. Saya dengan hormat menyambut para penggarap bela diri dari Divine Phoenix Island ke tanah kami, kata Si Zongtian sambil berdiri di depan perahu roh, menangkupkan tinjunya sebagai salam. Sambutannya menunjukkan rasa hormat, namun tidak menunjukkan terlalu banyak kerendahan hati. Lembah Master Si, bertemu dengan baik. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berpakaian hitam yang memakai topeng. Kultivasinya berada di ranah Xiantian yang ekstrim. Ada juga 2 pelayan di belakangnya yang mengenakan pakaian ungu, yang budidayanya berada di puncak wilayah Haltian. Divine Phoenix Island mengambil Phoenix sebagai perwakilan Saint Beast mereka. Metode budidaya warisan mereka juga berasal dari meditasi dan pemahaman keagungan burung Phoenix. Karena itu, metode kultivasi mereka lebih cocok untuk wanita, dan di sekte mereka, 90% muridnya adalah wanita. Lin Ming melihat wanita bertopeng, dan meskipun penampilannya tertutup, dia bisa mengenali bahwa dia bukan Mu Qianyu. Bab 243, Gadis Peri King Hong. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia? Lin Ming menggelengkan kepalanya, menertawakan pikirannya sendiri. Mu Qianyu adalah saintes di antara saintes dari sekte kelas 4 Divine Phoenix Island. Di masa depan, dia akan menjadi master sekte, seorang gadis peri yang datang ke bumi yang akan dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Adapun dia, yang bahkan belum benar-benar menembus periode kondensasi denyut nadi, perbedaan di antara keduanya lebih besar daripada awan dan lumpur. Mu Qianyu mungkin hanya akan memikirkannya jika dia bosan di waktu luangnya, bagaimana mungkin dia bisa datang ke 7 lembah mendalam dan menonton pertandingan membosankan seperti itu. Menurut pendapat Lin Ming, seorang saintes mungkin adalah sosok yang akan menjadi penerus master sekte, dengan status yang sangat terhormat. Namun nyatanya, dia telah meremehkannya. Seorang saintes dari Divine Phoenix Island bahkan lebih langka daripada master sekte Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island mengganti master sekte setiap 100 tahun. Setelah itu, mereka akan pensiun dan menjadi penatua leluhur. Namun, seorang saintes jarang terlihat setiap 500 tahun sekali, dan tidak semua sekte memiliki saintes. Cabang utama Divine Phoenix Island adalah keluarga Phoenix kuno, keluargamu. Orang suci hanya bisa berasal dari keluargamu. Keluargamu memiliki energi yin yang berlebihan dan kekurangan energi yang. Karena itu, mereka hanya mempunyai sedikit anak. Meskipun ada banyak murid Divine Phoenix Island yang nama belakangnya adalah Mu, kenyataannya ini hanyalah nama belakang, dan itu tidak berarti bahwa mereka adalah junior sejati keluargamu.
Setiap beberapa ratus tahun, keluargamu akan menghasilkan seorang gadis yang memiliki garis keturunan-keturunan burung phoenix, dan bakatnya akan sangat menantang kelas 7. Dia adalah orang suci. Selain itu, hanya seorang saintes yang bisa memanggil Saint Beast miliknya sendiri. Misalnya, burung vermilion yang ditunggangi wanita bertopeng itu bukanlah miliknya. Itu ditinggalkan oleh saintes kuno yang telah meninggal dunia. Kehidupan keturunan burung phoenix jauh lebih lama dibandingkan manusia. Beberapa keturunan Phoenix akan terus hidup bahkan setelah tuan mereka meninggal, dan tinggal di Divine Phoenix Island selama beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun. Selama bertahun-tahun, Divine Phoenix Island telah mengumpulkan 3 burung vermilion dan seekor luan biru. Salah satu burung vermilion itu adalah binatang suci milik Mu Qianyu. Adapun Blue Luan, itu adalah Saint Beast dari adik perempuannya, Mu Bingyun. Setiap kali saintes muncul setiap 500 tahun, kecil kemungkinannya akan ada sepasang saudara kembar yang lahir. Itu adalah Vermilion Bird dan Blue Luan. Jika ini terjadi, Divine Phoenix Island akan memasuki masa yang sangat makmur. Jika mereka mampu memanfaatkan peluang ini, mereka bahkan mungkin dapat meningkatkan diri mereka ke sekte kelas 5. Bagaimana Fiery Maiden lebih suka disapa? Si Zongtian berdiri di depan perahu roh yang memimpin, sementara burung vermilion perlahan mengikuti di belakangnya. Wanita bertopeng berpakaian hitam dengan lembut berkata, "Nama saya Mu Qinghong." Begitu, jadi itu adalah peri gadis Qinghong. Silakan. Dengan kata-kata ini, perahu roh sudah tidak terlihat lagi. Si Zongtian memimpin Mu Qinghong ke aula besar. Adapun orang dari Gunung Merak, dia dilupakan dan ditinggalkan di samping. Tentu saja, Peacock Mountain tidak mengatakan apapun tentang ini. Perbedaan kekuatan mereka adalah satu tingkatan keseluruhan. Bahkan jika penguasa Gunung Merak pergi ke Divine Phoenix Island, dia hampir tidak memiliki kualifikasi untuk bergaul dengan para tetua. Tidak hanya itu, dia hanya akan setara dengan penatua sekte luar yang tidak penting. Di sekte kelas 3, para sesepuh berada di alam Xiantian. Dan bahkan mungkin tidak ada Master Revolving dan, jika ada, itu akan menjadi satu atau dua yang sangat langka. Di sekte kelas 4, para sesepuh berada di alam berputar dan perbedaan ini sangat besar. Mu Qinghong dan Si Zongtian duduk bersebelahan di atas mimbar yang menghadap ke alun-alun. Mu Qinghong melirik budidaya semua talenta muda dan mengerutkan kening. Apakah benar-benar ada orang di sekte kecil kelas 3 ini yang layak untuk diberi penilaian setinggi itu oleh Qianyu? Mu Qinghong bergumam pada dirinya sendiri. Mu Qinghong adalah seorang yatim piatu. Tapi, karena bakat bela diri alaminya luar biasa, dia diberi perlindungan saat masih kecil di Divine Phoenix Island, dan dia menerima nama keluargamu. Setelah Mu Qianyu terpilih sebagai Scientist of Divine Phoenix Island, Mu Qinghong ditugaskan menjadi asistennya. Mu Qinghong 19 tahun lebih tua dari Mu Qianyu. Mereka tumbuh bersama dan keduanya menganggap satu sama lain sebagai saudara perempuan, hubungan mereka sangat solid. Sebulan yang lalu, Mu Qianyu telah kembali ke Divine Phoenix Island dan meminta Mu Qinghong pergi ke 7 lembah mendalam untuk mengamati seorang anak muda bernama Lin Ming, mengatakan bahwa dia memiliki bakat yang sangat luar biasa dan dia bisa menjadi Master Revolving dan di dunia masa depan. Tidak hanya itu, dia juga bukan Master Revolving dan yang normal. Jika dia bersedia membantu Divine Phoenix Island di masa depan, maka kemungkinan Divine Phoenix Island menjadi sekte kelas 5 akan jauh lebih tinggi. Penilaian ini sungguh konyol. Bisa dikatakan bahwa Mu Qianyu sudah menganggap Lin Ming sebagai bakat yang setara dengan miliknya. Berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan budidayanya dapat menembus periode kondensasi nadi kapan saja. Kekuatannya jauh melebihi seorang seniman bela diri pada tingkat kultivasi yang sama, dan dia memiliki niat bela diri yang sangat langka. Tubuhnya memiliki garis keturunan aneh yang tidak kalah sama sekali dengan garis keturunan Vermilion Bird milik Qianyu. Tubuhnya istimewa, dan dia memiliki vitalitas darah yang luar biasa. Selain itu, dia bisa mengendalikan guntur ilahi naga banjir ungu. Mu Qinghong mengingat detail yang diceritakan Mu Qianyu padanya. Jika deskripsi ini tidak salah, maka karakter seperti itu akan menjadi bakat tertinggi di sekte kelas 4 manapun. Saat ini babak grup sudah dimulai. Mu Qinghong memperhatikan sebentar tetapi dia tidak melihat satupun seniman bela diri dengan atribut petir. Dia berpura-pura bertanya dengan santai, "Tuan Lembah Si, dalam 10 tahap pahlawan muda yang luar biasa ini, mana yang berasal dari sekte dan mana yang berasal dari 36 negara?" Mu Qinghong tahu bahwa Lin Ming berasal dari Sky Fortune Kingdom. Selama dia bisa mengetahui tahap kompetisi Sky Fortune Kingdom, dia yakin akan sangat mudah menemukan Lin Ming. Setelah mendengar pertanyaan Mu Qinghong, Si Zongtian merasa itu agak aneh. Wanita ini terlalu tertarik dengan pertemuan bela diri 7 lembah mendalam, apakah dia mencari seseorang? Tidak mungkin Divine Phoenix Island datang ke 7 lembah mendalam untuk merekrut seseorang. Seharusnya tidak demikian. Para murid dengan bakat terbaik, seperti Jiang Baoyun dari fraksi pedang atau Qin Wuxin dari fraksi sitar, semuanya tumbuh di faksi mereka dan mereka telah mempelajari metode budidaya inti faksi mereka. Jika mereka mengkhianati sekte mereka untuk memasuki Divine Phoenix Island, mereka harus beralih ke metode budidaya Divine Phoenix Island. Hal ini mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Selain itu, metode budidaya Divine Phoenix Island tidak cocok untuk dikembangkan oleh pria. Meski enggan, Si Zongtian tetap menjelaskan dari mana asal seniman bela diri di setiap panggung. Area tahap ke-6. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sana.
Pada saat ini di tahap ke-6 di bidang bela diri, putaran ketiga pertemuan bela diri sudah dimulai. Wang Mu dari negara Huoluo berdiri di atas panggung bersama dengan lawannya Zhou Feng, yang berasal dari keluarga budidaya bela diri. Budidaya Zhou Feng berada di puncak penempaan tulang. Karena dia mampu berdiri di panggung ini dengan puncak budidaya penempaan tulang, itu berarti dia adalah seorang bakat yang mampu melompati peringkat dalam pertempuran. Aku akan mengalahkanmu dalam 5 langkah. Wang Mu berteriak sambil mengeluarkan pedang panjangnya. Dia sama sekali tidak menempatkan Zhou Feng di matanya. Kamu banyak bicara, apa kamu tidak takut meludahi wajahmu sendiri? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Zhou Feng juga seorang pemuda yang sombong. Kata-kata dari Wang Mu ini tiba-tiba membuatnya marah. Lawannya hanya berada di periode kondensasi nadi tengah, namun, dia begitu merajalela. Sejak awal pertandingan, Zhou Feng harus menggunakan serangan utama terakhirnya. Dia mengerti bahwa mengalahkan seseorang seperti Wang Mu bukanlah hal yang mudah, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga sejak awal. Langkah terakhir keluarga Zhou dengan mudah diterima oleh Wang Mu. Setelah itu, Wang Mu menyerang dengan 3 pukulan pedang, memaksa Zhou Feng ke dalam situasi berbahaya. Dengan serangan pedang keempat, Wang Mu menerobos penghalang esensi sejati yang melindungi tubuh Zhou Feng. Dengan pukulan pedang kelima, Wang Mu membuat senjata Zhou Feng terbang dari tangannya. Kemudian, dia menendang dada Zhou Feng dan mengirimnya terbang dari panggung. Pertandingan ketiga, Wang Mu menang. Wasit mengumumkan dari samping sambil melirik Wang Mu. Wasit menilai cukup bagus jika seseorang dari 36 negara memiliki kekuatan seperti itu. Ia seharusnya bisa melaju ke 100 besar. Jika seorang seniman bela diri dari 36 negara mampu melaju ke 100 besar, ini adalah hasil yang bisa mereka banggakan. Setelah mengalahkan Zhou Feng dalam 5 gerakan, Wang Mu memandang Lin Ming dengan angkuh, provokasi muncul di matanya. Masih ada selusin pertandingan tersisa, maka ini saatnya pertandingan kita. Lin Ming hanya tersenyum, tidak mengatakan apapun. Dia menoleh untuk melihat tabel jadwal kompetisi, dan seperti yang dikatakan Wang Mu, pertandingan judi mereka akan segera dimulai. Lin Ming telah mendengar bahwa kolam serafik negara Huoluo mengandung energi asal surga dan bumi yang sangat murni. Tidak hanya itu, tidak ada efek samping dari berendam di kolam ini. Dia sangat menantikannya. Pertandingan keempat, Lin Ming melawan Chen Xiao. Ini akan menjadi pertandingan pertama Lin Ming. Lawannya, Chen Xiao, berasal dari fraksi Arai 7 lembah mendalam dan budidayanya berada pada periode awal kondensasi nadi. Dalam pertemuan bela diri fraksi total yang terakhir, dia telah mencapai peringkat 105. Meski peringkat 105 kedengarannya tidak terlalu mengesankan, saat itu, Chen Xiao sedang berada di puncak Bone Forging. Sekarang 3 tahun kemudian, kekuatannya meningkat pesat dari sebelumnya. Dan lebih dari separuh murid yang berada di depannya sebelum sekarang tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total karena usia mereka. Bisa dibilang kali ini, Chen Xiao pasti akan masuk 100 besar. Mu Qinghong sedang menonton pertandingan ini dari jauh. Sejauh ini, Lin Ming ini cocok dengan deskripsi pemuda yang digambarkan Mu Qianyu. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan budidayanya berada pada tahap puncak penempaan tulang dan bahkan mungkin cukup untuk memasuki periode kondensasi nadi. Mu Qinghong sedang menunggu Lin Ming mengeluarkan senjatanya. Jika itu adalah tombak, maka dia yakin. Atau, jika dia menggunakan esensi sejati guntur, itu pasti akan mengkonfirmasi kecurigaannya. Kekuatan lawan Lin Ming nyaris tidak bisa dilewati di mata Mu Qinghong. Setidaknya, dia bisa melihat bagaimana Lin Ming akan menghadapi lawannya. Di atas panggung, Chen Xiao memegang bendera kecil, tersenyum pada Lin Ming. Sudah cukup bagus bahwa seorang anak laki-laki puncak penempaan tulang bisa berdiri di panggung ini. Tapi sayang sekali, kamu kurang beruntung, orang pertama yang kamu lawan adalah aku. Chen Xiao bahkan tidak menganggap Lin Ming sebagai lawan. Dia juga merupakan bakat yang bisa melompati dunia untuk melawan lawan, hanya lawan periode kondensasi nadi tengah yang layak untuk dia berikan segalanya. Adapun seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya, itu hanyalah sesuatu yang harus diselesaikan dalam satu gerakan. Chen Xiao belum selesai berbicara ketika dia melihat Lin Ming menutup matanya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah dia meremehkanku? Chen Xiao mengerutkan kening. Dia ingin mengirim Lin Ming keluar panggung dengan gerakan santai, tapi melihat sikap tidak hormat Lin Ming yang mencolok, dia memutuskan untuk memberi Lin Ming sedikit pelajaran tentang kerendahan hati. Pertandingan dimulai. Saat suara wasit berhenti, Chen Xiao segera mengibarkan bendera susunannya dan rangkaian simbol berputar di tangannya seperti pelangi cair, sungguh memesona. Tapi, begitu Chen Xiao mengibarkan bendera susunannya, simbol-simbol indah itu melebur menjadi senjata tajam dan mematikan. Dibandingkan dengan semua tindakan yang diambil Chen Xiao, Lin Ming hanya membuka matanya. Bang! Penglihatan dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Chen Xiao. Tubuhnya bergetar, pupil matanya kehilangan fokus, dan kemudian, tubuhnya perlahan merosot ke tanah dengan suara keras. Lin Ming perlahan berbalik untuk pergi. Penonton yang tadinya duduk di sekitar panggung menyaksikan dengan diam. Apa yang telah terjadi? Apakah seniman bela diri bernama Lin Ming itu bahkan bergerak? Tindakannya terlalu cepat, saya bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak bergerak, dia hanya melihatnya. Bagaimana mungkin? Karena ini adalah babak grup ke-6 tempat Lin Ming berada tidak memiliki murid langsung dari 7 lembah mendalam. Jadi,
Tidak banyak orang yang hadir. Sebagian besar penonton berada di berbagai daerah menyaksikan murid-murid yang lebih terkenal dan terkenal. Adapun penonton yang ada di sini, budidaya bela diri mereka sendiri tidak terlalu tinggi, sehingga mereka tidak bisa melihat prinsip misterius dan aneh yang baru saja terjadi. Itu sebenarnya adalah serangan jiwa, alis tipis Mu Qinghong menyatu. Mu Qianyu tidak mengatakan bahwa Lin Ming mampu menggunakan serangan jiwa. Dia telah mengandalkan Lin Ming menggunakan esensi sejati tombak atau guntur, tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan dapat menggunakan hanya serangan jiwa untuk mencapai kemenangan. Mungkinkah serangan jiwa Lin Ming lebih kuat dari permainan tombaknya? Atau apakah lawannya tidak layak menggunakan tombaknya? Bab 244, menonjol sebagai bakat yang menakjubkan. Begitu, jadi itulah kekuatan jiwa jenius yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Di ruang tunggu kontestan, seorang pemuda dengan setengah topeng perak sedang menyeruput secangkir teh, dengan santai mengamati arena. Dilihat dari sikapnya, terlihat jelas bahwa ia tidak pernah menempatkan penyisihan grup ini di dalam hatinya. Topeng yang dipakainya sangat aneh, hanya menutupi separuh kanan wajahnya. Namun dari apa yang terekspos, terlihat bahwa ia adalah seorang pria tampan dengan suasana feminim dan lembut. Pria bertopeng ini memang memiliki kualifikasi yang bisa dibanggakan, budidayanya telah mencapai akhir periode kondensasi denyut nadi, dan dia juga merupakan murid inti dari fraksi Meraj 7 Lembah Mendalam. Ia juga menjadi salah satu kontestan unggulan di grup ke-6. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara murid inti dan murid biasa dari 7 Lembah Mendalam. Seorang murid inti memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki lebih banyak sumber daya. Karena itu, kekuatan mereka biasanya beberapa kali lebih besar daripada murid biasa. Oh, apakah kakak tertarik pada anak laki-laki ini? Seorang pemuda di samping pria bertopeng itu bertanya. Pemuda itu membawa teko dengan tampilan yang sangat penuh perhatian, siap mengisi ulang cangkir tehnya kapanpun diperlukan. Dia tidak layak jika aku tertarik padanya. Hanya saja saya juga tahu cara menggunakan serangan jiwa, dan saya ingin menggunakannya untuk berlatih sedikit. Kakak terlalu memikirkannya. Bagi kakak untuk menggunakan serangan jiwa pada anak laki-laki puncak penempaan tulang sama dengan menggunakan pisau raksasa untuk membunuh seekor ayam. Pemuda itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung pria bertopeng itu. Pemuda ini hanyalah murid biasa dari 7 Lembah Mendalam. Sumber daya yang disuplai oleh 7 Lembah Mendalam kepada murid biasa mereka jauh lebih sedikit daripada murid inti. Oleh karena itu, ada banyak murid biasa yang bergantung pada murid inti, berharap mendapatkan beberapa keuntungan. Sekarang giliranku untuk naik ke panggung. Pria bertopeng itu mendengar wasit memanggil namanya dan dia berdiri, berjalan ke atas panggung. Setelah melihat pertandingannya, matanya bersinar. Sungguh beruntung. Pertandingan pertama yang dia lakukan adalah melawan seorang wanita yang cukup cantik. Tidak hanya itu, dia masih muda, namun budidayanya cukup tinggi. Dia benar-benar gadis berkualitas tinggi. Saya Bitinghua dari fraksi Meraj. Nona cantik, maukah kamu mengaku kalah? Atau apakah Anda ingin saya membantu Anda mengakui kekalahan? Bitinghua menyeringai saat mengatakan ini. Gadis muda di depannya hanya berada di tahap tengah penempaan tulang, budidayanya jauh lebih rendah dari miliknya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Qin Xingxuan menggertakkan giginya. Dia tidak tahu bahwa pertandingan pertamanya akan melawan lawan sekuat itu. Xingxuan, akui kekalahan. Lin Ming berteriak dari luar panggung. Lin Ming memiliki perkiraan yang bagus tentang kekuatan Qin Xingxuan. Paling-paling, dia akan mampu mengalahkan seniman bela diri periode puls kondensasi awal. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah, dia masih bisa melakukan pertarungan yang layak. Namun melawan seseorang yang telah mencapai periode kondensasi nadi akhir, peluangnya turun drastis. Tidak hanya itu, tapi dia juga bukan seniman bela diri kondensasi denyut nadi biasa. Qin Xingxuan menghela nafas ringan, dan dengan enggan berkata, saya mengaku kalah. Bitinghua, kemenangan. Wasit mengumumkan. Qin Xingxuan sedikit putus asa. Dia telah kalah bahkan tanpa mampu melakukan perlawanan. Lin Ming dengan lembut menepuk bahu Qin Xingxuan dan menghiburnya, berkata, tidak ada yang perlu disedihkan. Anda baru berusia 15 tahun, Anda punya banyak waktu tersisa. Dalam waktu 3 tahun, tahap ini akan menjadi milik Anda. Qin Xingxuan mengangguk, suasana hatinya jauh lebih baik. Bitinghua juga tampak menyesal. Tapi kemudian, dia melihat Lin Ming dan kemudian Qin Xingxuan dan dia tiba-tiba menyeringai. Sepertinya hubungan keduanya tidak sesederhana itu. Segalanya menjadi lebih menarik. Bukankah menyenangkan jika dia bisa mengalahkan kekasih gadis cantik di hadapannya? Bitinghua turun dari panggung dan pelayan kecilnya segera berjalan dengan senyum ramah yang cerah. Selamat atas kemenangan yang memang pantas Anda dapatkan, Kakak Tinghua. Dia hanya seorang gadis kecil. Tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengalahkanku. Tapi, bakat gadis kecil itu cukup bagus. Dia akan menjadi kelas atas jika dia ditempatkan bahkan dalam kelompok murid inti dari 7 Lembah Mendalam. Dia kemungkinan besar akan memasuki fraksi total suatu saat nanti. Saat Bitinghua memikirkan hal ini, wasit mengumumkan, pertandingan ke-6, Qian Xiaohu melawan Ling Shen. Qian Xiaohu adalah pelayan pribadi kecil yang dengan penuh perhatian menuangkan teh untuk Bitinghua. Meskipun orang ini adalah orang yang suka menjilat, budidayanya masih layak, dan dia telah mencapai periode awal kondensasi nadi. Fakta bahwa dia mampu melewati uji coba gerbang gunung menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan.
Qian Xiaohu dengan bersemangat berdiri saat mendengar namanya dipanggil. Kakak, giliranku yang naik ke atas panggung. Adik laki-laki ini akan segera kembali. Bi Tinghua kurang optimis dengan peluang Qian Xiaohu. Dia melirik budidaya lawan Qian Xiaohu dan dia terkejut. Penempaan tulang awal, benar-benar, bagaimana dia bisa melewati ujian gerbang gunung? Apakah dia seorang seniman bela diri yang mahir dalam teknik gerakan? Pada uji coba gerbang gunung, seniman bela diri yang berspesialisasi dalam teknik gerakan memiliki keunggulan besar dibandingkan seniman bela diri yang berspesialisasi dalam teknik lain. Mereka bisa tersandung bahkan jika kekuatan mereka yang sebenarnya tidak optimal. Haha, kakak, keberuntunganku terlalu bagus. Saya tidak percaya bahwa saya mampu menghadapi rekan awal penempaan tulang. Tidak hanya itu, dia berasal dari 36 negara. Saya pikir orang ini mungkin hanya pandai dalam teknik gerakan. Qian Xiaohu bahkan belum naik ke panggung, tapi dia sudah membayangkan kemenangan besarnya. Ada seluruh wilayah kultivasi di antara mereka, dan karena orang ini berasal dari 36 negara, Qian Xiaohu tidak merasa tertekan sedikitpun. Pertandingan, mulai. Suara wasit baru saja berhenti ketika Qian Xiaohu bergegas ke depan, tangannya berbentuk seperti cakar harimau. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika dia tidak bisa mengalahkan seniman bela diri kondensasi tulang awal yang rendahan dari 36 negara udik dengan budidaya periode kondensasi nadi awal, maka dia akan kehilangan banyak muka. Adik laki-laki ini harus membuktikan bahwa dia memiliki nilai tertentu, jika tidak, tidak ada bos yang mau menyia-nyiakan adik laki-lakinya. Menghadapi cakar harimau Qian Xiaohu, Ling Shen dengan tenang melangkah maju. Dia bahkan belum mengeluarkan pedang berat di punggungnya, ketika auranya tiba-tiba keluar. Niat membunuh menyebar seolah-olah menutupi langit, dan udara di atas panggung segera mulai menebal. Domain pembantaian telah dibuka. Qian Xiaohu hanya melihat sekelilingnya berubah saat dia tiba-tiba muncul di area berdarah, menghadapi iblis Asyura yang tak terhitung jumlahnya. Para iblis Asyura ini mengeluarkan jeritan mengerikan saat mereka mulai berlari ke arahnya. Qian Xiaohu selalu menjadi pria dengan pikiran lemah yang menghisap orang lain, bagaimana hati seni bela dirinya bisa cukup kuat untuk menghancurkan domain pembantaian Ling Shen. Pikiran Qian Xiaohu kacau saat dia panik. Ilmu pedangnya penuh lubang. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat Ling Shen, hanya ada banyak iblis Asyura yang mengelilinginya. Ling Shen mengambil langkah santai menuju Qian Xiaohu dan mengirimkan pukulan. Bang! Qian Xiaohu terbang mundur sampai dia turun dari panggung, masih dalam keadaan linglung. Pertandingan ke-6, Ling Shen, kemenangan. Wasit menatap Ling Shen sekilas. Baginya, Ling Shen bahkan lebih mengejutkan daripada Lin Ming, dia mampu mewujudkan niat membunuhnya ke dalam sebuah domain. Fakta bahwa dia bisa menggunakan niat membunuhnya sampai tingkat ini sungguh luar biasa. Seorang seniman bela diri penempaan tulang awal sebenarnya mampu dengan mudah mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Meskipun kekuatan Qian Xiaohu biasa saja, dia masih menjadi murid 7 lembah mendalam. Kekuatannya harus lebih kuat dari seniman bela diri setara dari 36 negara. Penonton saling memandang, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Qian Xiaohu bertingkah seperti monyet bodoh? Kenapa dia hanya melihat lawannya meninju wajahnya? Qian Xiaohu bangkit kembali dari tanah, wajahnya pucat saat dia melarikan diri. Dia takut hanya mengingat semua setan yang mengelilinginya. Dia tidak berani menghadapi Ling Shen lagi, seolah-olah dia sedang menghadapi iblis Asyura sungguhan. Bos, Qian Xiaohu masih terguncang oleh pengalamannya, dia sebenarnya telah kalah dari seniman bela diri penempaan tulang awal. Dia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Bi Tinghua mengabaikan Qian Xiaohu, matanya hanya menatap Ling Shen yang masih berdiri di atas panggung. Dia menangkupkan dagunya. Seniman bela diri dari 36 negara semakin menarik. Sepertinya saya telah meremehkan mereka. Pertandingan akan dilanjutkan satu persatu, dan setiap orang harus menghadapi 15 peserta satu persatu. Akhirnya, mereka yang memiliki jumlah kemenangan terbanyak akan maju. Pada pertandingan ke-12, mata Lin Ming akhirnya bersinar, jadi sebenarnya ada master seperti itu di grup ke-6. Kelompok ke-6 tidak memiliki murid langsung dari 7 lembah mendalam. Lin Ming mengira Bi Tinghua adalah yang terkuat di sini, tapi sekarang, dia benar-benar melihat di sana ada master biru sejati di kelompoknya. Kultivasi pemuda ini berada di puncak kondensasi denyut nadi, dan tidak hanya itu, auranya juga sangat mengejutkan, cukup untuk menakuti siapapun yang melihatnya. Dia seperti pedang harta karun tiada taranya yang berdiri tegak di atas panggung. Pandangannya seperti cahaya pedang yang menembus jantung. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka harus menahan tekanan yang besar. Jiang Lanjian dari fraksi pedang. Tolong beritahu saya. Tangan Jiang Lanjian mencengkeram gagang pedang dalam upacara duel seniman bela diri yang sopan. Sebelumnya, Jiang Lanjian telah menonton pertandingan sebelumnya. Menurutnya, meskipun Lin Ming dan Bi Tinghua telah menunjukkan janji, tak satu pun dari mereka mampu menjadi tandingannya. Oleh karena itu, karena dia belum melihat sesuatu yang menarik, Jiang Lanjian belum muncul sampai sekarang. Tolong, beritahu aku, lawan malang Jiang Lanjian adalah seniman bela diri periode kondensasi nadi awal dari negara Huoluo. Pada titik ini, pemuda bangsa Huoluo tidak lebih dari terong yang akan dipukuli. Dalam hatinya, dia sudah menyerah. Pertandingan, mulai. Wasit berteriak. Murid bangsa Huoluo ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat tangannya. Aku mengaku kalah. Pemuda ini tahu betul bahwa dia telah kalah,
tidak perlu lagi mempermalukan dirinya sendiri. Jika perbedaan kekuatan mereka tidak berkurang, maka dia akan tetap mencoba dan melakukan perlawanan untuk mendapatkan pengalaman. Tapi sekarang, perbedaan kekuatan mereka telah menjadi parit yang menghalangi mereka, dia akan dikalahkan dalam hitungan detik. Jika sudah seperti ini maka dia tidak akan bisa belajar apapun dan sebaiknya dia menghemat energinya untuk menghadapi lawan berikutnya. Jiang Lanjian, kemenangan. Wasit mengumumkan. Jiang Lanjian berbalik dan meninggalkan panggung. Sebelum pergi, tembakannya melirik ke arah Lin Ming, visinya menyapu dirinya. Dia tidak menghentikan langkahnya saat dia pergi. Meskipun Jiang Lanjian ini bukan murid langsung, kekuatannya tidak terlalu jauh dari murid langsung. Dalam hal kecakapan pertempuran, para murid dari fraksi pedang 7 lembah mendalam adalah yang terkuat di seluruh sekte. Saya menantikan untuk bertarung dengannya, hati Lin Ming mulai membara dengan semangat juang. Pertandingan ke-21, Lin Ming melawan Wang Mu. Akhirnya, tiba saatnya pertarungan perjudian Lin Ming dan Wang Mu terjadi. Dengan pengumuman wasit, Qin Zia dan Master Rumah Bela Diri Luo di antara penonton langsung menarik perhatian. Mereka berdua belum duduk terlalu jauh, dan dengan pengumuman dari wasit kedua pria parubaya itu saling memandang, senyuman tipis terlihat di wajah mereka masing-masing. Qin Zia mengalihkan perhatiannya ke panggung bela diri. Master Rumah Bela Diri Luo mengelus dagunya dan berkata, saya akui bahwa saya meremehkan Lin Ming. Namun jika dia ingin menang melawan Wang Mu, itu tidak akan mudah. Tunggu dan lihat saja. Setelah Lin Ming langsung mengalahkan Chen Xiao, dia memiliki potensi untuk mencapai 100 besar. Namun, Wang Mu masih memandangnya dengan jijik di dalam hatinya. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari Chen Xiao. Namun, dia harus berhati-hati menghadapi Lin Ming agar dia tidak berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Sebelum pertandingan dimulai, Wang Mu memadatkan esensi sejati di dalam tubuhnya, membentuk lapisan esensi sejati yang menutupi dirinya. Bagi Wang Mu, keterampilan perwujudan esensi sejati seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit. Oh, perisai esensi sejati yang dapat bertahan dari serangan jiwa. Saya tidak menyangka Anda akan mempraktikkan teknik semacam ini. Karena saya berani mengambil taruhan Anda maka saya sudah menemukan jawabannya. Saya sudah tahu tentang masalah di Desert Flower Hall di mana Anda menggunakan kekuatan jiwa untuk mengalahkan Ouyang Xiun dan saya sudah menemukan cara untuk bertahan melawannya. Bab 245, sedetik untuk mengalahkan Wang Mu. Serangan kekuatan jiwa memiliki hasil yang luar biasa jika digunakan pada lawan yang tidak menyadari situasinya. Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatan dan kultivasi tidak terlalu besar, seseorang dapat langsung mengalahkan yang lain dalam 1 detik. Tapi, jika seseorang telah melakukan persiapan awal dan menyadari serangan jiwa yang akan datang, maka situasinya akan berbeda. Namun, seniman bela diri biasa tidak akan pernah mempraktikkan keterampilan bela diri semacam ini hanya karena seniman bela diri yang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melancarkan serangan terlalu jarang. Hanya ketika seorang seniman bela diri telah mencapai ranah Xiantian dan mulai mengolah jiwa mereka dan teknik serupa barulah serangan seperti itu muncul. Sebelum alam Xiantian, seniman bela diri biasanya hanya mengolah esensi sejati dan tubuh fisiknya. Ini agak menarik. Tampaknya Wang Mu sudah memiliki keterampilan bela diri yang siap menghadapi serangan kekuatan jiwa. Bagaimana Lin Ming menangani situasi ini? Saya tidak berpikir bahwa Lin Ming memiliki banyak metode serangan lainnya. Dilihat dari penampilannya, usianya baru 16 atau 17 tahun. Serangan kekuatan jiwa terlalu sulit untuk dipelajari dan dikuasai. Mengolah satu saja sudah cukup untuk menghabiskan seluruh waktunya, di mana dia bisa menemukan energi untuk mempelajari hal lain. Saya mendengar bahwa Lin Ming juga mampu mengendalikan guntur. Aku ingin tahu pada tingkat berapa fusi petirnya. Jika tinggi, mungkin ada gunanya. Saat orang-orang berbicara, Lin Ming dan Wang Mu sudah menjadi terkenal. Mereka telah menarik banyak penonton, bahkan ada beberapa penonton dan seniman bela diri dari panggung lain yang datang untuk menonton. Pada dasarnya ditentukan bahwa Lin Ming dan Wang Mu akan memenuhi syarat. Di masa depan, mereka mungkin akan menghadapi salah satu dari keduanya, jadi lebih baik datang untuk menonton terlebih dahulu dan memahami kekuatan lawan mereka. Di arena pertandingan sudah dimulai. Tapi, Wang Mu sebenarnya belum bergerak. Sebaliknya, dia memperkuat cangkang kura-kura pertahanannya. Sekarang serangan kekuatan jiwamu tidak lagi berfungsi, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan melawanku. Wang Mu dengan kasar meludah. Saya melihat Anda menjejali waktu belajar Anda untuk mempelajari pertahanan jiwa. Kamu tampak cukup percaya diri. Lin Ming masih belum mengeluarkan tombaknya. Karena semua orang berasumsi bahwa dia adalah seorang jenius serangan kekuatan jiwa, maka dia hanya akan mengikuti arus. Dia telah memutuskan bahwa kecuali dia bertemu dengan seorang master yang kekuatan jiwanya tidak berguna untuk melawannya, maka dia akan menggunakan niat bela diri samsara sebagai satu-satunya serangannya, ini bukan hanya untuk menyembunyikan kekuatannya. Jika dia terus-menerus menggunakan niat bela diri samsara, maka dia akan dapat memperdalam pemahaman niat bela diri samsara dan mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi. Lin Ming menjadi semakin dekat ke ranah Haotian dan Xiantian. Cepat atau lambat, Lin Ming harus mengolah jiwanya. Jika dia menunggu sampai saat itu untuk merenungkan dan memahami bagaimana niat bela diri samsara berhubungan dengan jiwanya, maka itu sudah terlambat. Jadi, jika dia diberi kesempatan untuk melatih ilmu bela diri samsara, tentu dia tidak akan melewatkannya.
Wajah Wang Mu memerah. Dia dengan dingin mendengus, bahkan jika saya tidak memiliki pertahanan jiwa, saya masih bisa menghancurkan Anda dengan kultivasi saya. Aku tidak takut padamu. Saat suaranya jatuh, Wang Mu mengeluarkan dua pedang dari cincin spasialnya. Dia menggenggam pedang panjang di tangan kanannya dan belati di tangan kirinya. Pengguna pisau ganda, mata penonton berbinar. Mereka tidak mengira Wang Mu akan menjadi pengguna pedang ganda. Sebelumnya, Wang Mu hanya bertarung dengan tangan kirinya. Menggunakan dua bilah pedang jauh lebih sulit daripada satu pedang, tapi begitu seseorang berhasil menguasai kekuatan ini, maka itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua gaya pedang itu berpadu dan saling melengkapi. Esensi sejati Wang Mu mulai berputar cepat di dalam tubuhnya. Warna ungu tua berkilauan di sekitar pedang panjang dan belati, saat cahaya bersinar di ujungnya. Wang Mu mengambil langkah ganas ke depan dan pedang panjangnya ditusukkan diikuti dengan belatinya, suara menusuk menembus udara. Melihat pedang Wang Mu menusuk, Lin Ming tetap tidak bergerak. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam. Niat bela diri samsara telah dimulai. Bang! Wang Mu merasa tubuhnya seperti dipukul oleh kekuatan yang kuat. Angin pedang yang berputar-putar di sekitar bilahnya berhamburan karena hilangnya kekuatan jiwa yang mendukungnya. Wang Mu memucat saat dia melangkah mundur, karya seninya dipenuhi dengan kemarahan yang mengejutkan. Kekuatan jiwa lawannya seperti cahaya pedang. Meski berhasil menembus pertahanan kekuatan jiwanya, namun kekuatannya sudah sangat lemah. Meski begitu, hal itu telah menyebabkan lautan spiritualnya bergetar. Pada saat itu, dia telah melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tersesat dalam pusaran khayalan itu. Dan yang terburuk, sekali lautan rohaninya dihantam maka dia tidak akan mampu mengendalikan esensi sejatinya. Keterampilan bela diri apapun yang indah atau luar biasa yang dia gunakan akan sia-sia. Saya harus memperkuat pertahanan kekuatan jiwa saya, tetapi esensi sejati saya terbatas. Jika aku memperkuat pertahanan kekuatan jiwaku, maka kekuatan seranganku secara alami juga akan melemah. Jika saya tidak memiliki cukup esensi sejati, apakah saya masih dapat menggunakan gerakan itu? Saat ini saya tidak punya pilihan lain. Wang Mu mengertakkan gigi dan mendorong esensi sejatinya hingga ekstrim. Kedua bilah di tangannya mulai berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Pusaran pisau ganda, esensi sejati membentuk aliran udara yang mulai berputar di sekitar bilahnya. Sebuah pusaran hitam muncul dari antara kedua pedang itu, berputar secara sembarangan saat itu semakin besar. Udara jahat dan dingin mulai berbisik di angin, terus-menerus keluar dari pusaran itu. Namun, ketika Wang Mu hendak menyerang dengan pusaran berbilah ganda ini, dia benar-benar tercengang saat melihat penonton di sekitarnya melebur ke dalam kehampaan. Langit menguap dan tanah lenyap, dia tiba-tiba menjadi satu orang yang berdiri di ruang kosong tak berujung. Di langit, ada dua pusaran hitam pekat yang berputar-putar dengan kejam. Ketika Wang Mu melihat pusaran ini, seolah-olah dia bisa melihat kehampaan yang dalam dan alam semesta tanpa akhir yang terkandung di dalamnya. Dibandingkan dengan pusaran hitam raksasa ini, pusaran pedang ganda miliknya sama sekali bukan apa-apa. Pada saat itu, secercah ketakutan dan kesedihan muncul di benak Wang Mu. Dalam pertarungan kekuatan jiwa, satu kesalahan sesaat dalam pikiran akan menyebabkan kekalahan instan. Peng! Film pertahanan kekuatan jiwa Wang Mu benar-benar pecah. Bayangan dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Wang Mu, melonjak melalui lautan spiritualnya, sepenuhnya memutus semua kontaknya dengan dunia luar. Peng! Peng! Dengan suara logam yang menghantam batu, kedua bilah Wang Mu jatuh ke tanah. Matanya melebar, pupil matanya kabur, wajahnya memutih, mulutnya berbusa, dan sesaat kemudian, dia merosot ke tanah. Dalam duel ini, dia telah dikalahkan sepenuhnya. Melihat kekalahan Wang Mu, ekspresi master rumah bela diri Luo menjadi sangat jelek. Qin Zia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati, berkata, "Terima kasih tuan rumah bela diri Luo karena dengan murah hati memberi kami kolam serafik. Itu adalah permainan yang bagus." Meskipun kata-katanya terdengar sopan, namun sebenarnya penuh dengan sarkasme, yang terdengar di telinga tuan rumah bela diri Luo ketika dia mendengarnya. Wang Mu telah dikalahkan hanya dengan menggunakan setengah skill. Tapi Lin Ming sebenarnya tidak bergerak sama sekali, dia hanya melirik Wang Mu 2 kali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki puncak penempaan tulang bisa mengalahkan seseorang di periode kondensasi nadi tengah? Tidak hanya itu, Wang Mu bukanlah seniman bela diri kondensasi nadi tingkat menengah biasa. Bahkan di seluruh 7 lembah mendalam tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Apa bakat jiwa Lin Ming ini? Kelas 6 sedang, atau mungkin siswa kelas 6 unggul yang hanya dibicarakan dalam teks kuno. Bakat jiwa kelas 6 jauh lebih langka daripada bakat bela diri kelas 6. Memiliki bakat jiwa kelas 6 yang unggul sungguh tak terbayangkan. Lin Ming, kemenangan. Wasit segera mengumumkan. Setelah mengalahkan Wang Mu, Lin Ming sudah berada di depan kelompoknya. Dia hanya berada di belakang Jiang Lanjian dan Bi Tinghua. Sudah dipastikan dia akan lolos babak grup. Lin Ming ini terlalu menakutkan, dia sebenarnya mampu mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah hanya dengan kekuatan jiwanya. Bisakah dia melakukan hal yang sama dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi yang terlambat? Kondensasi nadi akhir, seharusnya tidak mungkin, bahkan talenta tingkat atas dari 7 lembah mendalam tidak dapat melakukan ini. Bahkan murid langsung dari fraksi total tidak akan mampu mengalahkan master periode kondensasi nadi yang terlambat ketika hanya berada di puncak penempaan tulang.
Yah, itu berbeda. Bagaimanapun, dia adalah ahli serangan kekuatan jiwa. Ini bukanlah jalan yang tepat untuk menggunakan keterampilan seperti itu. Walaupun sekarang mempunyai pengaruh yang besar, namun nantinya akan menimbulkan hambatan yang sangat besar, terutama setelah alam Xiantian ketika setiap orang mulai mengembangkan jiwanya. Pada saat itu, kekuatan jiwa orang lain tidak akan lebih lemah, membuat serangan jiwanya tidak berguna. Mereka harus mencapai wilayah Xiantian terlebih dahulu. Berapa banyak jenius yang hadir yang mampu mencapai ranah Xiantian? 1 dari 20, 1 dari 30. Bagaimanapun juga, aku belum siap menghadapi orang aneh yang tidak normal ini. Jika aku bertemu dengannya, aku akan mengaku kalah. Karena saya baru berada di periode awal kondensasi nadi, kemungkinan besar saya juga akan dikalahkan dalam hitungan detik. Saya akan menyimpan kekuatan saya untuk berurusan dengan orang lain. Pemikiran tentang murid 7 lembah mendalam ini juga merupakan apa yang dipikirkan sebagian besar seniman bela diri lainnya. Ada total 10 orang yang bisa keluar dari grup ini. Kebanyakan dari mereka tidak yakin bahwa mereka akan mampu menghadapi Lin Ming, sehingga mereka hanya bisa kehilangan pertandingan mereka jika mereka bertemu dengannya. Di aula besar Gunung Langit yang mendalam, Mu Qinghong telah menyaksikan seluruh pertandingan dari jauh. Dia sudah menentukan bahwa pemuda penyerang jiwa ini adalah Lin Ming, anak laki-laki yang dibicarakan Qian Yu. Kecuali Lin Ming tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Lin Ming ini masih belum menggunakan senjata, dan dia juga belum menyulap esensi sejati gunturnya. Tampaknya dia bersiap untuk mencapai tempat pertama di grupnya. Mu Qinghong telah melihat bahwa ada beberapa murid 7 lembah mendalam dalam kelompok Lin Ming yang layak. Tidak mudah bagi Lin Ming untuk mengalahkan mereka dengan usianya yang masih 16 tahun. Dia masih sangat muda namun dia mengeluarkan aura yang membingungkan, seolah-olah aku sedang melihat ke dalam sumur yang dalam. Meskipun Qian Yu menggambarkannya, aku masih tidak tahu berapa banyak kartu yang ada di tangannya. Pada saat ini, 7 rumah bela diri mendalam Sky Fortune Kingdom. Ujian masuk gedung bela diri semi tahunan baru saja berakhir, dan sekelompok orang yang beruntung telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Orang-orang yang beruntung ini dapat digambarkan sebagai talenta favorit surga, yang dipenuhi kesuksesan. Selama tidak ada yang salah, mereka akan mampu melakukan banyak hal hebat setelah lulus. Mereka bisa bergabung dengan tentara dan menjadi komandan, atau, jika mereka tidak ingin bergabung dengan tentara, mereka bisa tinggal di keluarga terhormat dan menjadi tokoh politik yang hebat. Terlepas dari jalan apa yang mereka pilih, mereka telah memenangkan kejayaan bagi keluarga mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Sebuah keluarga normal bisa berjuang selama 1 tahun penuh, melakukan kerja paksa dan hanya mendapatkan 10 atau lebih tile emas, namun talenta ini akan bisa bersantai dan mendapatkan beberapa ratus tile emas per tahun. Memikirkan penghidupan masa depan mereka yang penuh kelimpahan, para murid muda yang tumbuh di bawah aura jenius tidak dapat menahan senyum puas mereka. Menurut aturan, murid baru rumah bela diri perlu mengunjungi area 10.000 pembunuhan dan batu peringkat di bawah bimbingan instruktur baru mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat talenta peringkat teratas dan juga memotivasi mereka untuk berlatih dengan baik. Sebelum mereka mencapai batu peringkat, mereka melihat banyak orang telah berkumpul di sebuah bangunan mirip kuil, itu benar-benar sibuk dengan aktivitas. Di samping candi ini juga terdapat seorang pemuda mahal dan berpakaian rapi sedang duduk di pinggir bangunan seolah sedang menunggu sesuatu. Apa itu? Seorang murid perempuan berusia 16 tahun bertanya sambil menunjuk ke arah altar yang tampak aneh di tengah kuil. Bagian tengah altar dikelilingi batu kristal yang sangat indah dan berkilau. Kristal yang sangat indah. Mata gadis muda itu bersinar. Kristal apa? Apakah kamu idiot? Itu adalah batu esensi sejati. Itu adalah batu esensi sejati murni yang bernilai 1000 tile emas. Banyak murid rumah bela diri berasal dari keluarga besar dan terhormat sehingga mereka memiliki wawasan alam yang luar biasa terhadap benda-benda misterius tersebut. 1000 tile emas, dengan begitu banyak, itu pasti beberapa puluh ribu tile emas. Gadis muda itu memegangi mulutnya yang terengah-engah. Di dunia biasa, sebuah keluarga biasa hanya memperoleh pendapatan 10 tile emas per tahun. Tapi sekarang, ada angka astronomis beberapa puluh ribu tile emas, itu adalah angka yang dia tidak mengerti. Aku ingin tahu formasi susunan seperti apa yang akan menggunakan begitu banyak batu esensi sejati. Ini terlalu mewah. Pemuda yang berbicara itu mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia masih merasa tertekan melihat begitu banyak batu esensi sejati yang digunakan dalam formasi susunan. Ini adalah susunan transmisi suara. Saat ini, seorang instruktur parubaya membuka mulutnya untuk berbicara. Ini adalah rangkaian transmisi suara untuk menyampaikan pesan dari fraksi total 7 lembah mendalam. Area ini dipisahkan beberapa ratus ribu mil. Untuk mengirimkan satu pesan, ia akan mengkonsumsi 36 batu esensi sejati. Apa? Dibutuhkan banyak batu esensi sejati untuk mengirim pesan. Bahkan para murid yang berasal dari keluarga besar pun sangat terkejut. Sebuah pesan yang bernilai beberapa puluh ribu tile emas. Lelucon yang luar biasa. Berita macam apa ini? Bisakah hanya seorang kaisar yang mendengarkannya? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.